Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak calon guru penggerak, bertemu kembali bersama saya Wayu Trianita, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari diri modul 32A3, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selama saya menjabat menjadi seorang guru, beberapa pemimpin saya kenal di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekolah lain. Namun ada sosok pemimpin yang berkesan bagi saya. Beliau ini adalah almarhumah Ibu Dr. Andasian Jarwatim. Mengapa menjadi inspirasi bagi saya? Karena beliau ini adalah sosok pemimpin yang sangat terbuka dengan perubahan zaman. Sosok pemimpin yang milenial, serta pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial yang handal dalam memberdayakan potensi, kekuatan, dan karakter yang ada di sekolah. Serta yang paling penting adalah cara berkomunikasi yang sangat baik dengan guru, murid, maupun dengan wali murid, sehingga ada keselarasan hubungan yang terjalin dalam ekosistem sekolah. Menurut pendapat saya, seorang pemimpin yang ideal adalah seorang pemimpin yang handal dalam mengelola segala potensi sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut. Seorang pemimpin yang terbuka dan handal dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta menjalin sebuah ekosistem yang nyaman, yang selaras, sehingga budaya yang baik akan terjalin di sekolah. Kemudian tugas seorang pemimpin salah satunya adalah sebagai edukator atau teladan bagi semuanya, bagi komunitas di sekolahnya. Yang kedua adalah sebagai seorang manajer dalam mengelola sumber daya yang ada. Dan yang ketiga adalah sebagai supervisor atau mensupervisi sumber daya yang ada. Dan keempat, sebagai entrepreneur, seorang pemimpin harus mampu memiliki jiwa usaha dalam mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah. Dan terakhir adalah pembuat iklim yang nyaman dalam ekosistem sekolah melalui sebuah komunikasi bersama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sebuah ekosistem adalah sebuah interaksi atau hubungan timbal balik antara faktor biotik atau dari unsur hidup dengan faktor abiotik atau dari unsur benda tidak hidup. Di dalam ekosistem sekolah terdapat sebuah interaksi dari faktor biotik dan abiotik, di mana faktor biotik bisa terdapat dari unsur murid, kemudian guru, karyawan, masyarakat, pengawas sekolah, wali murid, serta masyarakat di sekitarnya. Sedangkan dari unsur abiotik bisa terdapat pada sarana prasarana yang menunjang, kemudian keuangan, serta kearifan lokal dan budaya lingkungan setempat. Seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tentunya memiliki peran yang sangat kuat, terutama dalam menentukan sebuah keberhasilan proses pembelajaran dan keberlangsungan sekolahnya, seperti dalam perencanaan, kemudian pengawasan, serta pengambilan keputusan, dan tentunya juga bisa sebagai motivator untuk memajukan dan memberdayakan sumber daya yang ada. Selain itu, sumber daya dalam sekolah diantaranya bisa meliputi sebuah program kerja sekolah, kemudian kurikulum sekolah, visi misi, karakter dan potensi peserta didik, pendidik, pegawai atau karyawan, serta kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dan yang tidak luput juga adalah lokasi strategis dari sekolah tersebut, serta karakteristik atau potensi dari masyarakat di sekitarnya. Sebagai seorang guru, tentunya sedikit banyak saya berpengaruh, terutama dalam keterlibatan aktif dan menciptakan hubungan harmonis antara dengan murid, dengan wali murid, dengan rekan kerja sama guru maupun karyawan, serta dengan kepala sekolah untuk memajukan sumber daya yang ada di sekolah.
Kemudian kekuatan yang saya miliki, saya selalu berpikir ke depan dan open minded serta terbuka dengan hal-hal yang baru, terutama hal-hal yang bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Dan kelemahan yang saya hadapi karena tidak bisa mengarahkan semua warga sekolah, karena tidak semua warga sekolah memiliki visi yang sama untuk bergerak bersinergis untuk meningkatkan sumber daya yang ada di sekolah bersama-sama. Harapan saya setelah mempelajari modul ini, tentunya untuk diri saya pribadi, saya bisa membantu mengelola sumber daya yang ada di sekolah bersama kepala sekolah. Paling tidak sebagai pemimpin pembelajaran, saya mampu untuk mengelola atau membuat strategi dalam pengelolaan sumber daya, serta memetakan sumber daya yang ada di sekolah dan menganalisis sejauh mana potensi dan kekuatan sumber daya yang ada dimiliki sekolah. Harapan saya untuk murid-murid saya, adanya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya ini. Murid-murid saya menjadi senang dan nyaman berada di sekolah karena bisa menggali potensi sesuai karakter, bakat, dan minat mereka secara utuh dan maksimal. Kemudian harapan bagi sekolah mampu mengelola sumber daya yang ada, baik dari unsur biotik maupun abiotik secara efektif dan maksimal tentunya, dan memetakan sumber daya yang ada di sekolah untuk membentuk keselarasan komunikasi antara seluruh warga di sekolah. Untuk materi yang saya harapkan diantaranya bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada di sekolah, kemudian bagaimana strategi pengelolaannya, serta cara membuat pemetaan dan bagaimana cara menganalisis sumber daya yang ada. Serta yang saya harapkan manfaat dari mempelajari modul ini adalah memahami potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, kemudian bisa mengevaluasi hasil pemetaan, kemudian bisa memahami potensi sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah, dan dapat mengevaluasi hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.